Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Nah, episode ini merupakan kelanjutan cerita dari Budarim gitu ya, tentang Budarim. Seseorang yang bekerja dan tinggal di rumahnya Mbak Ana. Di cerita sebelumnya itu disebutkan ada beberapa keanehan yang mulai terlihat dari Budarim tersebut. Di antaranya yaitu Budarim yang berdiri di depan kamar mengeluarkan suara yang aneh. Terus yang terakhir itu apa? Mbak Ana melihat Budarim itu keluar dari rumah malam-malam, hampir tengah malam gitu kan, bangunin ibunya, bu bangun. Setelah dicek ke kamar ke sana, ternyata Budarim ada di situ, padahal belum ada 5 menit lah waktu itu. Ya, Mbak Ana bingung, ibunya juga akhirnya minta maaf sama Budarim. Bu, ndak jadi bu, besok aja. Ibu masuk ke situ, Mbak Ananya, kamu itu orang ada di dalam kamar situ, keluar bagaimana? Oh, tapi beneran bu, aku tadi ngelihat, kata bapak, udahlah, udah malam, tidur gitu kan. Tidurlah. Mbak Ana masih belum bisa tidur. Dia itu masih kepikiran. Normalnya orang, kalau misalkan jam segini gitu ya, apalagi Budarim itu orang yang capek siang harinya, jam 11:30 waktu membukakan pintu saat diketok sama ibu, aku nggak melihat tanda-tanda orang baru bangun tidur. Mukanya itu masih relatif lumayan cukup seger gitu ya. Apa beneran ya? Tapi aku juga bingung, tapi aku ngelihatnya itu beneran Budarim itu keluar. Tapi kok aku nggak ngerti lah, kata si Mbak Ana ya. Udahlah aku tidur aja, tidur. Akhirnya tidurlah si Mbak Ana. Tidur sampai sekitar jam 2 pagi, setengah 3. Mbak Ana itu mendengar ada suara seorang anak laki-laki. Suara laki-laki tapi anak-anak gitu kan. Bu, aku pulang dulu ya bu ya. Ngomong seperti itu dan suaranya itu ada di samping kamarnya Mbak Ana. Jadi kamarnya Mbak Ana itu ada jendela, ada kordennya begitu ya. Nah itu seolah-olah di luaran situ, di samping rumah. Bu, aku pulang dulu ya bu ya. Ngomong seperti itu dan ngomongnya tuh pelan-pelan. Mbak Ana kan melek. Suara siapa ya itu ya? Sudahlah, aku juga nggak mau mikirin. Udah, akhirnya lanjut tidur lagi. Nah, keesokan paginya, ya hal itu tuh bikin Mbak Ana itu mulai berpikir. Mbak Ana kan waktu itu masih SMA ya. Berangkat sekolah, cerita ke salah satu temannya namanya Sari. Sar, aku di rumah itu lagi ngalamin sesuatu yang aneh deh Sar. Aneh gimana? Nak, ada seorang pembantu baru. Orangnya itu baik, kerjanya itu bagus. Tapi kalau malam, aku itu ngelihat keanehan-keanehan, kata si dia. Apa, kamu lihat keanehan apa aja? Diceritakan semua apa yang pernah dialami oleh Mbak Ana. Mbak Sari pun, serem ya Sari ya, serem ya nak ya. Ya emang serem gitu kan, tapi tak pikir-pikir, Budarim itu baik, kata si Mbak Ana ya. Makanya aku bingung Sar. Kalau siang bekerja semuanya itu baik, orang itu sopan banget gitu ya. Dan aku gak ada masalah sama sekali dengan Budarim. Cuman kalau malam hari kok apa aku yang gak waras atau bagaimana ya bos? Gak waras gimana, kata si Sarinya. Ya aku kok melihat yang seperti itu sementara keluargaku gak ada yang pernah melihat, katanya begitu. Ya sudahlah, gak usah dipikirin, kata si Sari. Tapi aku penasaran nak, kata si Sarinya, kata Mbak Sarinya. Kamu penasaran gimana? Aku pengen ngelihat orangnya, katanya begitu kan. Ya udah, kalau kayak gitu main aja ke rumahku. Iya, aku pengen main ke situ, cuman aku ndak bisa hari ini, katanya. Aku kan habis ini pulang sekolah ada les. Nantilah lusa kali ya, aku main ke rumahmu, kata si Sari. Dan akhirnya sudah. Singkat cerita, ya hari-hari itu memang ada keanehan-keanehan, cuman udah diceritakan oleh Mbak Ana. Dan hari lusanya, Sari sepulang sekolah itu main ke tempatnya Mbak Ana. Dia itu main sampai kurang lebih sekitar jam 4 sore. Sebelumnya udah ngomong sama orang tuanya, jadi orang tuanya itu nggak nyariin ya.
Akhirnya sudah, mainlah ke rumahnya Mbak Ana tadi. Penasaran kan si Mbak Sari, mana orangnya gitu. Nanya sama Mbak Ana, orangnya ada di belakang. Ya udah yuk ke belakang yuk, kata si Mbak Ananya. Yaudah ke belakang yuk. Akhirnya dibawa ke belakang. Si Bu Darim itu lagi nyetrika waktu itu. Dan ya aktingnya itu mau ke toilet lah, intinya seperti itu, mau ke kamar mandi sebentar. Nah, Mbak Sari pun diajak ke belakang sana. Melihat posisinya itu ada di sebuah ruangan, di situ ruangan kotak, ada meja setrika. Bu Darim itu ada kursi juga, cuman waktu itu posisinya tuh lagi duduk. Mbak Sari kan lewat ke sana, senyum begini. Saat lewat, Bu Darim juga ngelihat. Si Mbak Sari pun senyum sopan, oh ini orangnya. Terus ya memang ke toilet ke sana. Mbak Ana pun nungguin di situ. Ngobrol-ngobrol sama Bu Darim. Masih banyak Bu setrikaannya Bu. Ah enggak Mbak, ini tinggal setengah, sebentar lagi juga selesai, kata Bu Darim. Ya jawab dengan normal, dengan sopan kayak gitu ya. Mbak Ana juga tetap menjaga kesopanan tersebut sambil ya sesekali ngeliatin Bu Darim itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nggak ada sesuatu yang aneh pun, hanya perempuan tua biasa. Usianya itu udah hampir 60-an ya segitu. Ini hanya perempuan biasa, tapi kok kalau malam itu kok jadi nyeremin, kata si Mbak Ana. Sampai akhirnya Mbak Sari keluar dari dari kamar mandi. Nah begitu keluar, kan permisi lagi begini. Bu Darim pun nengok, senyum, tapi nggak ngangguk gitu ya. Tapi cuman senyum doang. Mbak Sarinya itu ngelihat kan ke arah setrika, kan megang setrika begini. Itu Mbak Sari kaget bukan main. Karena apa? Ini tangannya Bu Darim. Setrikanya itu di atasnya. Nyetrika tangannya sendiri. Sampai apa Mbak Sari? Itu Bu. Well, nunjuk-nunjuk begitu kan ya. Mbak Sarinya panik ya, orang tangan ditempelin setrika panas begitu. Mbak Sarinya kayak gitu yang panik sendiri. Mbak Ananya yang jalan di depan. Kenapa Sar? Sar kenapa? Nah Bu, itu. Nah Bu Darimnya bingung, begini setrikanya udah diangkat lagi. Iya Mbak, kenapa Mbak? Begitu kan. Nah Mbak Sarinya nyadar ternyata enggak. Memang lagi ada pakaian di sana. Dan Bu Darim pun setrikanya diangkat begini. Mbak Sarinya bengong gitu kan. Ngeliatin Bu Darim lagi. Bu Darim itu senyum waktu itu. Tak senyum tipis. Mbak Sari itu langsung merasakan sesuatu yang gak enak. Takut dia. Dan akhirnya, permisi Bu, kesana kan. Malu mungkin ya Mbak Sari. Akhirnya ke situ Mbak Ana pun ngikutin. Ya duduklah mereka di teras di situ. Sar, kenapa Sar? Serem asli, kata si Mbak Sari. Serem gitu. Sar, serem kenapa katanya. Nak, aku tadi ngelihat nak. Bu Darim itu nyetrika tangannya sendiri. Yang bener Sar, kata si Mbak Ananya. Sumpah yang aku lihat itu begitu. Aku ngelihat, makanya nyampe sak tunjuk-tunjuk begitu kan. Itu ya karena tangannya kok disetrika punggungnya begitu. Lah itu mateng tangannya. Tapi anehnya, kok Bu Darim gak nyetrika tangannya gitu kan. Bingung sendiri. Malah tadi senyum gitu. Dan gak lama setelah itu Mbak Sari itu minta pulang. Sar, aku pulang ya Sar ya, katanya. Loh, kenapa masih jam segini, masih jam 4 gitu kan. Ya ini udah sore juga katanya begitu. Dan gak tahulah, aku takut nak, aku pulang dulu ya nak ya, aku pulang dulu. Akhirnya apa, Mbak Sari pun pulang. Diantar sampai depan gitu kan. Dan sudah Mbak Sari pulang, Mbak Ana pun cerita sama ibu, Bu. Ibu lagi di halaman gitu ya. Bu, Sari tadi ngalamin sesuatu yang aneh, Bu. Sesuatu yang aneh apa? Sari itu melihat Bu Darim itu nyetrika tangannya sendiri. Ibu pun, kok bisa gitu kan? Ya aku juga ndak tahu, Bu. Terus gimana, kata ibu? Itu beneran nyetrika atau cuman ngelihat doang? Itu dia, Bu.
ini yang bikin aku bingung. Waktu itu aku ngelihat Bu Darim kan keluar dari rumah dan sebagainya lah, pokoknya aneh-aneh yang aku lihat, Bu. Sari juga melihat disetrika, tapi setelah ya Sarinya sadar, ternyata enggak, Bu. Itu setrikanya lagi terangkat begini gitu kan. Apa itu cuman perasaannya Sari ya, Bu ya? Sama perasaanku juga ya, Bu ya. Kok perasaan kita sama gitu kan? Apa Ibu nggak merasa aneh atau akunya yang aneh ya, Bu ya? Kata Ibu juga sebenarnya bingung. Nah, bukannya Ibu nggak mendengarkan apa yang kamu omongin, bukannya Ibu nggak percaya dengan apa yang kamu ceritakan, tapi ya Ibu berusaha berada di tengah-tengah lah. Yang Ibu lihat Bu Darim itu baik-baik saja. Nah, ini Ibu nggak bisa, nggak bisa nyuekin apa yang kamu ceritakan, bukannya Ibu nggak percaya atau bagaimana, ini Ibu tampung deh gitu kan. Ibu tampung lah, Ibu juga ya nggak pernah melihat ada yang aneh-aneh sama Bu Darim katanya. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu. Mbak Ana pun mulai merasakan keanehan. Tapi saat siang itu benar-benar enggak. Bu Darim itu normal. Aneh itu kalau malam. Mbak Ana pun malam sekarang udah mulai menghindari, mengurangi ke area belakang situ. Aku udah malam tidur ya tidur full. Aku ndak mau kebangun-bangun. Aku ndak mau yang gimana-gimana. Udahlah. Dan akhirnya apa? Pada suatu hari ada satu kejadian lagi, di mana Mbak Ana itu lagi tidur kan, dan pintunya itu diketok, tek 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 tek. Mbak Ana ada panggilan dan suara itu adalah suaranya Bu Darim. Bu Darim, ada apa ya? Ya Mbak Ana berpikirnya normal gitu kan. Mbak Ana dipanggil begitu dan Mbak Ana pun keluar, buka pintu jegrek. Ada apa ya Bu Darim? Bu Darim itu posisinya lagi senyum. Rambutnya itu bukan yang rambut diikat di belakang, tapi rambut yang tergerai. Senyum gitu kan. Bu, ada apa Bu? Mbak Ananya udah mulai agak sedikit takut. Itu Bu Darim cuman ngomong, Mbak Ana ndak nyariin saya. Nanya cuman begitu. Mbak Ananya kan takut. Pintu tutup lagi, brek. Astagfirullahaladzim. Ini orang kenapa sih kok nanyain seperti itu? Dibuka lagi kan. Nah, begitu pintu dibuka lagi, Bu Darimnya udah ndak ada di situ, udah ngilang. Mbak Ana pun, ini gimana sih? Akhirnya pintu ditutup lagi, jegrek. Udah si Mbak Ana pun ya tidurlah dia gitu ya. Sebelum tidur itu ya kepikiran, terus kok bisa seperti itu ya? Bu Darim itu sebenarnya bagaimana sih? Aku ndak ke belakang salah, ke belakang lebih salah lagi. Aku ndak ke belakang malah disamperin ke rumah, ndak nyariin saya. Maksudnya itu bagaimana ya gitu ya? Itu Mbak Ana pun mulai takut sampai akhirnya beberapa hari setelah itu, namanya manusia mungkin ya. Hal itu pun diceritakan ke ibunya, tapi lagi-lagi ibu pun bingung, gimana ya nak ya gitu ya. Lah, ibu juga bingung nak, kata si ini. Ibu juga udah ngomong sama bapakmu juga ya ndak tahu lah gitu ya. Orang Bu Darim ya baik-baik aja, ndak bermasalah, ndak apa, dia dengan masyarakat juga ya ngobrol normal seperti orang pada umumnya, seperti itu. Dan pada suatu hari, namanya hidup ya, namanya orang, Mbak Ana pun jatuh sakit. Ya demam lah, waktu itu dia pun tidak masuk sekolah. Saat tidak masuk sekolah itu, begini, pertama Mbak Ana itu demam selama 2 hari, tidak masuk selama 2 hari itu ya. Dan setelah itu Mbak Ana itu dapat kena menstruasi gitu. Nah, lagi dapat seperti itu, ini Mbak Ana udah sembuh ya, cuman memang katanya kan ada yang sakit banget gitu ya. Ada yang sakit banget, ada yang normal aja, biasa aja seperti itu. Dan Mbak Ana pada saat itu kebetulan itu lagi ngalamin yang sakit banget. Nah, ini udah 2 hari demam, nggak masuk sekolah. Hari itu dapat, itu sakit banget. Akhirnya kan nggak masuk lagi. Nah, begitu nggak masuk lagi, Sari kan nengokin akhirnya. Nengokin datang ke rumah ke situ.
"Nak, kamu kenapa?" "Aku ini, Sar," gitu kan, "aku lagi sakit banget." "Oh begitu, kamu coba minum ini aja ya," iklan gitu nanti jatuhnya. Pokoknya seperti itu, dua remaja itu ngobrol, dan si Mbak Sari pun akhirnya pulang. Nak, ya sempat nanyain, "Nak, gimana kabar itu?" gitu kan. "Aku banyak cerita, tapi aku ndak mau cerita di rumah ini. Aku nanti ceritanya pas udah masuk sekolah aja ya, Sar ya." "Iya, tak tungguin ya, aku penasaran. Aku kemarin cerita sama anak-anak yang lain," katanya begitu. "Mereka juga nungguin, Nak, cerita kamu." "Ya sudah, nantilah, nanti aku ini kalau aku udah beres," katanya. "Iya, iya, iya." Sari pun akhirnya pulang. Nah, Mbak Ana itu kondisinya tuh lagi dapet. Dia maghrib kan nggak sholat ya, dan karena memang perut itu nggak enak, Mbak Ana pun ya disuruh sama ibunya, "Udah kamu rebahan aja, tiduran aja sana." Rebahanlah Mbak Ana di kamar. Tiduran di situ tapi nggak tertidur, namanya juga lagi maghrib, cuman rebah-rebahan begitu doang. Miring ke kanan dia sakit, ini sakit, pokoknya nggak enak lah, enek, mules, agak sedikit mual dan sebagainya, campur aduk kata si Mbak Ana. Dan tiba-tiba lampu itu mati, tep, gelap. Cuman Mbak Ana itu melihat yang mati itu cuman di kamarnya dia doang. Kesana keluar di ruang tengah itu masih ada cahaya, dan di ruang tengah itu kan masih ada lampu ya. Terus lampu itu kan nembus ke kamar, jadi nggak terlalu gelap banget lah, masih kelihatan. Cuman ada sesuatu yang menyeramkan di situ. Mbak Ana melihat ada seorang perempuan, dan itu adalah perempuan yang dikenal oleh Mbak Ana. Perempuan, cuman bayangannya doang waktu itu ya, karena temboknya tuh putih, terus ada perempuan, bentuknya itu Mbak Ana kenal, itu adalah Bu Darim. Dan Bu Darim itu bilang, "Mbak Ana, ndak usah takut ya," bilangnya begitu. Mbak Ananya padahal udah ketakutan banget, cuman waktu itu dia itu ndak bisa ngomong, nggak bisa gerak, seolah-olah itu terkunci. Dan si Bu Darim itu mendekat ke arahnya Mbak Ana. Pengen ngomong, "Bu Darim mau ngapain? Bu Darim mau ngapain?" Mau ngomong seperti itu, dan Bu Darimnya, "Mbak Ana ndak usah takut. Ndak usah takut ya Mbak ya. Ndak usah teriak," kata si Bu Darimnya itu sambil mendekat, dan Mbak Ana itu merasakan, mohon maaf, di bagian itunya kayak disentuh sama si Bu Darim gitu, selepet gitu kan. Dan Bu Darim itu seolah-olah kayak narik sesuatu, ada sesuatu yang panjang, tapi karena memang gelap, ya kelihatannya itu cuma kayak bayangan begitu doang. Itu entah kain, entah rambut, entah apa, bisa jadi ular atau pokoknya sesuatu yang panjang gitu, serpet ditarik begini. Dan Mbak Ana juga merasakan hal itu, krecet gitu ya. Ada rasa entah kontraksi atau entah apa, tapi ada yang bereaksi di situ. Nah, ditarik dari itunya si Mbak Ana, dikeluarin begini, sampai akhirnya ibunya Mbak Ana itu masuk. "Nak, kok gelap-gelapan seperti ini?" Nah, begitu ibunya masuk, Mbak Ana itu bisa nengok, dan badannya itu udah kembali bisa bergerak, meskipun kaki itu masih lemes. Mbak Ana turun, karena kakinya lemes kan jadi jatuh, ya ditangkap sama ibunya. "Hei, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Ibu pun ceplak, ternyata lampunya itu korslet. Jadi ya udah tua atau bagaimana ya, mati lah intinya. "Loh, mati. Nah, kamu kenapa? Akhirnya dibawa keluar kan. Nah, begitu dibawa keluar, Mbak Ana tuh menyadari satu hal. Perutku udah nggak sakit ya. Perutku kok nggak sakit ya? Udah sembuh ya. Dan aku melihat seperti itu. Saat lagi ribut-ribut begitu, si ibunya Mbak Ana kan lihat tadi, kamu kenapa, teriak-teriak begitu kan. Bu Darim di belakang kan otomatis mendengar. Jadi Mbak Ana didudukkan di ruang tengah di situ. Bu Darim itu masuk ke situ. "Ada apa, Bu?" gitu. Bu Darimnya itu nanya. Itu Mbak Ananya itu udah langsung ketakutan. Nggak berani ngelihat Bu Darim sama sekali. Padahal Bu Darim itu posisi rambutnya itu diikat ya, bukan yang digerai. Takut banget sih Mbak Ananya. "Kenapa, Nak?" ditanya sama ibu kan. Ya Mbak Ana nggak bisa cerita lah, orang ada Bu Darimnya. "Ada apa-apa, Bu?
Aku kayaknya tadi mimpi, katanya begitu. Dan ya sudah, Bu Darim itu akhirnya mungkin karena tidak dibutuhkan atau bagaimana, Bu Darim pun akhirnya pergi dengan sendirinya begitu, ke belakang sana. Nantilah kalau mungkin ya, kalau dibutuhkan juga mungkin aku dipanggil, mungkin pikirnya Bu Darim seperti itu. Nah begitu si Bu Darim ke belakang, Mbak Anak, Bu, aku tadi ngalamin sesuatu yang aneh lagi, Bu. Apa gitu kan, ditanyain apa. Aku lampunya mati, ngelihat Bu Darim, Bu. Ah, kok bisa begitu kan, cuman Bu Darimnya itu beda. Jadi aku ngerasa di rumah ini tuh ada 2 Bu Darim, Bu. 2 Bu Darim gimana? Yang satunya rambutnya diikat, yang satunya itu digerai, Bu. Dan kayaknya yang serem itu yang rambutnya dilepas, Bu, kata si Mbak Ananya ya. Padahal ya ini sebenarnya omongannya Mbak Ana itu cuman kayak perkiraan doang. Karena Mbak Sari waktu ngeliat setrika dipegang itu, yang tangan disetrika sendiri itu Bu Darim juga rambutnya itu posisinya diikat gitu kan. Nah, di situ cerita begitu. Terus gimana? Kamu tuh kenapa, Bu? Ada sesuatu yang diambil. Ini kan aku lagi dapet ya, Bu ya. Itu ada yang seret ditarik keluar, Bu, panjang, Bu. Aku nggak tahu itu rambut. Aku nggak tahu itu apa gitu, intinya seperti itu. Dan akhirnya udah, ibu pun bingung lagi. Dan kali ini akhirnya ngobrol sama bapak. Pak, mereka pun bertiga ke teras ya. Dan ngobrolnya itu di luar sana, Bu. Pak, ibu ini bingung, katanya begitu kan. Ya mau nggak percaya sama anak, tapi kok anak sering banget yang ngomong seperti itu. Terus kalau ya mau nggak percaya sama Bu Darim, orang yang ibu lihat Bu Darim ya baik-baik aja, begitu kan, nggak ada masalah sama sekali. Jadi yang bermasalah itu cuman anak, Pak. Ini kira-kira bagaimana ya, Pak ya? Waduh, maksudnya gimana, Bu? Ya Bapak cobalah cari siapa gitu, Pak, orang yang mengerti, Pak, orang yang bisa nerawang atau bagaimana, barangkali ada jawabannya, Pak, kata si ibu. Ya sudah, Bu, nanti Bapak coba cari ya gitu ya. Akhirnya sudah, malam itu Bapak itu langsung keluar nyari orang gitu kan. Nyari orang, tapi Bapak pun nyarinya enggak omber gitu ya. Enggak buat ini pembantu saya atau bagaimana, enggak. Ya, kenal ada orang pinter enggak, kenal ada orang pinter. Malam itu belum dapat. Dan akhirnya singkat cerita, keesokan harinya baru dapat itu tadi, orang yang dianggap pinter. Ya, aktingnya itu seolah-olah mau bertamu ke rumah. Dan nanti siang hari ya, siang hari itu nanti ke belakang supaya ngelihat Bu Darim lagi beraktivitas. Dan nanti malam harinya itu ya nanti terserahlah mau diapain, intinya seperti itu. Cuman pengen tahu menurut pandangan si orang pinter itu tuh apa gitu ya. Dan akhirnya si orang pinter itu tadi datang ke rumah tuh. Nah, datang ke rumah karena udah disetel ya, biasa ke belakang mirip kayak Mbak Sari. Pura-pura ke toilet atau bagaimana. Nah, si orang pinter itu ke belakang, serep. Begitu ke belakang kan tadi bilangnya mau ke kamar mandi, mau ke toilet. Ketemu sama Bu Darim, waktu itu lagi nyuci, lagi jongkok. Ini si orang itu balik lagi. Nggak jadi ke kamar mandi, si orang pintar itu. Loh Mas, kenapa Mas? Orang itu tuh ketakutan. Ini Mbak Ana nggak ngelihat ya, karena Mbak Ana itu sekolah. Orang itu ketakutan, ini diceritakan oleh ibu bapaknya sewaktu Mbak Ana pulang. Orang itu ketakutan. Dan ditanya, Pak, apa yang dilihat, Pak? Medeni, Pak, katanya begitu kan. Loh, medeni bagaimana? Aku enggak tahu. Itu sampean dapat dari mana, katanya. Wis dapat dari mana, bagaimana? Itu lupa serem banget. Rambutnya itu loh, katanya. Loh, rambutnya kenapa, Pak? Narator merinding. Rambutnya kenapa, Pak? Rambutnya itu panjang banget, katanya. Udah panjang itu ngewel begini, Pak, gitu. Rambutnya itu kaku, memanjang kayak akar pohon, katanya tuh begitu. Sampean itu dapat dari mana, Pak? Seperti, loh, dapat dari mana, bagaimana? Orang itu ya orang lagi kerja di tempat saya, makanya saya tuh pengen nanya, sampean itu bagaimana? Itu Pak yang saya lihat. Terus gimana ininya? Saya nggak sanggup, kata si orang pinter itu tadi. Akhirnya, ya sudah gitu kan. Wes, nah, semenjak orang pinter itu ngomong, ibu bapak pun mulai percaya.
ada sesuatu nih dengan Bu Darim, cuman Bu Darim sendiri mungkin tidak memperlihatkan hal itu gitu kan. Nah ya yang ada bapak sama ibunya Mbak Ana itu bingung. Pulang sekolah diceritakan begini. Menurut kamu gimana ya nak ya? Aku ndak tahu Bu, aku sebenarnya juga ndak ada masalah dengan Bu Darim. Bu Darim itu orang yang baik ya Bu ya, lagi-lagi cuman aku belakangan kok jadi takut ya. Gini aja Bu, tanya langsung aja sama Bu Darimnya, katanya begitu. Tanya Pak, nanti ndak sopan loh nanya-nanya begitu. Ya Bu, daripada nggak ini, mending ditanyain aja, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Gimana ya Pak ya? Udah ndak apa-apa yuk, tanyain sama Bapak katanya. Akhirnya sudah, sore hari. Bu Darim pun dipanggil. Bu Darim sebentar. Nji Bu, katanya. Bu Darim pun ke situ. Bu Darim duduknya mau di bawah gitu. Bu naik di atas. Duduk sini. Akhirnya duduk di ruang tengah di situ. Bu Darim, nuwun sewu, sebelumnya saya mau minta maaf, kata Bu Darim. Loh Bu, maaf apa? Enggak, jadi begini. Saya itu mau nanya sama Bu Darim, maksudnya saya minta maaf barangkali pertanyaan saya itu lancang. Oh Bu, enggak apa-apa Bu, Ibu tanya aja, kata Bu Darim kan. Akhirnya Ibu pun nanya, Bu Darim itu sebenarnya siapa sih gitu kan. Saya ya dari mah Bu. Saya dari ini ke sini, saya bekerja di tempat Ibu. Enggak, maksud saya. Jadi begini Bu Darim. Ana gitu kan. Ana itu pernah melihat Bu Darim itu aneh, katanya serem gitu kan. Dan temannya Ana itu Sari yang pernah kesini juga pernah melihat Bu Darim itu melakukan sesuatu yang aneh. Bahkan kemarin, ya karena saya penasaran, ini terus terang aja ya Bu Darim ya. Saya tuh manggil orang pinter dan kata si orang pinter itu, Bu Darim itu serem katanya. Saya bingung, saya juga tidak percaya sebenarnya gitu. Saya suka dengan kerjanya Bu Darim. Bu Darim juga orangnya sopan, baik begitu. Cuman saya ya ke belakang kok jadi ikut kebawa kepikiran seperti itu Bu Darim. Mohon maaf banget. Bu Darim mending jujur-jujuran aja gitu ya. Bu Darim mending ceritakan apa gitu kan, dan apa sih yang dicari Bu Darim gitu di rumah ini selain pekerjaan gitu kan. Barangkali ada sesuatu yang lain. Bu Darimnya diem aja, Bu. Katanya. Anu gimana Bu? Ndak apa-apa Bu, cerita aja, kata si ini ya. Cerita aja, kami juga bukan siapa-siapa, kami juga bukan mau gimana-gimanain Bu Darim. Cuman pengennya ya kita itu sama-sama terbuka Bu, biar sama-sama enak ya Bu ya. Baik Bu. Nah kata si Bu Darim itu seperti itu. Saya akan cerita dan kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan semua udah mantengin sampai di menit ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Cerita ini tentunya jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.